kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Indria Betaro, saya Jusisia Watalani. Ya, dan tidak perlu berlama-lama lagi karena sebenarnya kita juga soal gugup guys. Jadi materi yang akan kita bawakan adalah manajemen persediaan dalam manajemen rantai pasok. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih ini persediaan? Jadi, persediaan atau sering disebut sebagai inventory atau stok merupakan salah satu aset lancar yang perlu atau wajib dimiliki oleh sebuah bisnis. Nah, mungkin kan kita berbisnis, misalnya bisnis barang dagang, tapi tidak ada persediaan. Nah, lalu kenapa persediaan ini muncul? Jadi, persediaan ini muncul karena beberapa alasan, guys. Jadi, yang pertama itu ada untuk menyeimbangkan arus demand dan supply atau permintaan dan penawaran. Nah, seringkali permintaan konsumen ini berfluktuasi, jadi berubah-ubah, kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, yang paling sering itu dia naik, itu untuk barang-barang yang sering kita gunakan. Karena dia ingin naik, makanya persediaan ini muncul untuk menyeimbangkan antara permintaan konsumen dengan penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, untuk mengatasi ketidakpastian dan resiko. Ketidakpastian itu seperti misalnya perusahaan ini sudah mau melakukan proses produksi, tapi sayangnya bahan baku ini malah terlambat datang. Nah, itu bisa menjadi resiko karena bisa menghambat proses produksi perusahaan. Maka dari itu, persediaan ini muncul untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Yang berikutnya ada alat ukur persediaan. Jadi pengukuran persediaan ini sangat penting untuk sebuah perusahaan karena dengan mengukur persediaan ini bisa mempengaruhi laporan keuangan dan manajemen operasional. Nah, ada beberapa metode sebenarnya, tetapi yang kelompok kami ambil itu adalah secara finansial. Jadi secara finansial itu ada metode yang namanya metode penetapan biaya. Nah, dalam metode penetapan biaya itu ada 3 jenis lagi. Yang pertama itu FIFO. Nah, pasti teman-teman kalau sudah dengar FIFO pasti sudah tahu kan. Jadi FIFO itu adalah first in first out, atau barang yang pertama kali diproduksi atau barang yang pertama diproduksi itu menjadi barang yang pertama dikeluarkan. Nah, metode FIFO ini paling sering digunakan karena ketika kita misalnya produksi hari ini dan jual besok hari, pasti HPP-nya itu tidak terlalu tinggi karena kita produksi hari ini langsung dijual besok. Dan dengan HPP yang rendah itu ketika masa inflasi bisa menghasilkan laba kotor yang lumayan tinggi. Lalu yang berikut ada metode LIFO atau last in first out. Jadi barang yang terakhir kali masuk dalam persediaan itu menjadi barang yang terakhir kali disalurkan kepada konsumen. Nah, sebenarnya guys, metode ini itu sudah tidak dianjurkan sekarang untuk digunakan karena bisa jadi saat terakhir kali kita memproduksi barang ini itu HPP-nya sedang tinggi, dan ketika kita menjualnya itu bisa saja terjadi inflasi harga yang mengakibatkan karena HPP-nya tinggi pasti laba kotor yang dihasilkan semakin kecil. Karena itu metode LIFO ini tidak digunakan. Lalu yang terakhir ada metode average atau rata-rata tertimbang. Jadi metode average ini juga digunakan ketika perusahaan atau bagian produksi ini sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang pertama kali diproduksi dan mana yang terakhir, sehingga ada rumus biaya rata-ratanya itu sama dengan total biaya persediaan dibagi dengan total unit persediaan, sehingga hasil dari average ini berada di antara hasil LIFO dan FIFO. Lalu yang berikutnya adalah klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan ini ada beberapa, yakni yang pertama persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku ini adalah bahan-bahan dasar yang masih mentah tetapi akan kita gunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ini adalah barang-barang yang sudah melewati beberapa tahap proses tetapi belum sepenuhnya menjadi barang jadi. Dan berikutnya ada persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini maksudnya sudah selesai tahap produksinya, proses produksinya, dan sudah siap untuk disalurkan terhadap konsumen. Dan yang terakhir itu ada persediaan MRO atau Maintenance, Repair, and Operating Supply. Itu biasanya persediaan untuk menunjang kegiatan operasional dalam kantor, misalnya seperti alat tulis, terus kalau misalnya di bengkel pasti suku cadang dan lain sebagainya. Kemudian ada model persediaan untuk produk dengan permintaan
Economic Order Quantity. Model EOQ ini membantu perusahaan untuk menentukan jumlah pemesanan dan meminimalkan biaya persediaan. Kemudian yang kedua ada model ROP atau Reorder Point. Model ROP ini membantu perusahaan untuk memberitahu kapan perusahaan akan memesan ulang stok persediaan. Nah guys, di sini ada rumus untuk menghitung EOQ dan ROP. Jadi yang pertama untuk menghitung Economic Order Quantity ini rumusnya adalah EOQ sama dengan akar dari 2 dikali D dikali S dibagi dengan H. Nah, D ini merupakan permintaan tahunan. Jadi kalau misalnya kita menghitung EOQ ini yang dipakai adalah penamalan permintaan tahunan. Lalu dikali dengan S, S itu adalah biaya pemesanan tahunan. Lalu dibagi dengan H, H ini adalah biaya penyimpanan atau penahanan per unit selama 1 tahun. Lalu yang di sebelah ada rumus ROP. Rumusnya adalah permintaan harian dikali dengan lead time. Jadi permintaan harian itu adalah rata-rata permintaan per hari dan lead time-nya itu adalah waktu tunggu antara pemesanan dan penerimaan barang per hari. Kemudian model persediaan untuk produk dengan permintaan musiman. Yang pertama ada ramalan jangka pendek. Di sini perusahaan menggunakan data penjualan masa lalu untuk memprediksi permintaan konsumen di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua pola musiman. Pola musiman ini perusahaan menganalisis dan mengidentifikasi pola permintaan pelanggan untuk setiap tahun secara berulang. Kemudian strategi manajemen permintaan. Di sini perusahaan melakukan promosi atau diskon untuk meratakan permintaan di luar musim puncak. Kemudian mengurangi kesalahan persediaan dengan mendeteksi respon awal. Yang pertama ada JIT atau Just in Time. Di sini perusahaan hanya memproduksi barang ketika dibutuhkan saja. Jadi ketika barang ini belum dibutuhkan, perusahaan belum akan memproduksi atau memesan barang tersebut. Kemudian analisis data dan perangkat lunak. Perusahaan menggunakan perangkat lunak untuk memantau stok persediaan secara real time dan menganalisis data permintaan. Kemudian kolaborasi pemasok. Seperti yang kita ketahui, kolaborasi itu dalam arti lainnya adalah bekerjasama atau kerjasama. Jadi di sini maksudnya perusahaan bekerjasama untuk sharing informasi tentang permintaan dan jadwal produksi. Kemudian ada pendekatan kapasitas reaktif. Yang pertama, fleksibilitas produksi. Ini adalah kemampuan untuk meningkatkan dan menurunkan output produksi. Kemudian cadangan kapasitas. Cadangan kapasitas ini memiliki kapasitas ekstra atau kapasitas yang lebih banyak yang dapat digunakan kapan saja ketika permintaan konsumen sedang tinggi atau sedang naik. Kemudian outsourcing ini menggunakan pihak ketiga, di mana untuk memenuhi permintaan yang melebihi kapasitas